Punten guys, dimanapun kalian berada, Robert di sini di channel Mang Robert. Episode kali ini kita bakal membongkar sebuah film yang sangat absurd, yang dimana karakter utamanya punya struggle hidup yang lebih berat daripada mikirin cicilan iPhone 17 Pro Max warna oranye. Gak usah banyak cecot dan nomor drama, kita langsung dive in ke alur ceritanya. Sikat. Film diawali dengan menampilkan 3 remaja setengah bapak-bapak yang mau berangkat dugem. Tapi di tengah jalan mereka tiba-tiba terjebak macet hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengambil jalan tikus. Setelah beberapa kilometer, mereka malah menemui jalan buntu, yaitu sebuah gerbang masuk menuju perumahan Sultan. Gak lama mereka berpapasan dengan seorang cewek kawaii dengan mobil kuda jingkrak berwarna merahnya, yang mereka pikir adalah warga perumahan ini. Wondering if you could maybe let us in? Wanna go in there? Yeah. Dan dengan baiknya, cewek kawaii ini ngebukain gerbangnya, karena mungkin percaya kepada mereka yang bilang mau main warnet di dalam. Alright, go. Setelah muter-muter, mereka pun nemuin gerbang keluarnya, tapi gerbangnya terkunci. Sehingga mau gak mau, mereka harus minta bantuan ke warga lokal buat bantuin buka gerbangnya. Akan tetapi... Hey! Hold up, bitch! I need your clicker! Excuse me. Dari mulai ibu-ibu sampai mas-mas, gak ada yang mau bantuin mereka. Lalu mereka gak sengaja ngeliat mobil cewek kawaii tadi. Mereka pun berencana masuk ke dalam dengan niat meminta bantuan lagi kepada cewek tadi. Sebelum lanjut, Mang Robert mau kenalin sama 3 remaja ini. Yang pertama ada Tion yang merambutnya buzz cut, Kevin yang kayak bapak-bapak anak 2, dan Derek sang sepuh fuckboy Makondo. Tapi niat hati mau minta tolong, mereka malah megokin cewek tadi sama mas-mas lagi ribut cuy. Dan terlihat di sini si cewek meninggal. Go! Get to the car! No, just go! Setelah ketahuan nyaris ditembak, si Kevin dan teman-temannya untungnya berhasil lolos. Pas mau telepon polisi seperti biasa, sinyalnya tiba-tiba hilang. Dan justru... What's the fire? What's the order called? Untungnya lagi mereka selamat lagi usai akan ditembak oleh warga yang punya senpi cuy. Akhirnya Kevin dan kawan-kawan bersembunyi di garasi salah satu warga. Dan tetap diam dulu di sana sampai situasi aman. I left my phone in the car. Scene berganti ke si pria yang bernama Jacob, yang lagi bingung karena Derek dan konco-konco sudah terlanjur tahu tentang pembunuhan itu. Bang Jacob langsung pergi keluar untuk mencari mereka. Tepat di seberang garasi tempat Kevin bersembunyi, Jacob tiba-tiba didatangi tetangga yang bilang kalau ada 3 orang asing masuk kawasan mereka dan memperingatkan Jacob agar selalu waspada. Tak lama usai Jacob pergi, Kevin dan rencang-rencang dikejutkan pemilik rumah yang tiba-tiba menyalakan lampu garasinya itu. Dia bernama Christopher, yang adanya malah ramah sama Kevin dan rencang-rencangnya. Penasaran, Derek pun ngasih tahu ke kakak itu tentang kematian cewek yang baru mereka lihat dan minta minjem telepon untuk lapor isi love, guys. Well, willing to let you wait inside. Yes. Lalu Kevin dan kawan-kawannya menceritakan ulang bagaimana kronologi, bagaimana mereka bisa ke sini, termasuk menjadi saksi mata kematian si cewek di rumah yang paling bagus dan mewah ini. Tapi si kakek tiba-tiba bilang, That is Jacob Andrews' house. Pastor, my pastor. dan terungkap bahwa Bang Jacob adalah sebuah tokoh agama cuy, sehingga si kakek marah dan langsung menodongkan pistolnya. Sontak Tion ngasih paham dan nunjukin kalungnya kalau dia benar berkata jujur. Tetapi Jacob, run around the neighborhood. Wait, sir. Okay, wait. saat akan kabur, ternyata Jacob sudah nyegat mereka di pintu depan, sehingga mereka kabur lewat pintu belakang.
Saat Kevin dan kawan-kawannya lagi ngumpat, si kakek sedang menceritakan apa yang disampaikan Kevin dan kawan-kawannya dan bilang bahwa si kakek tidak percaya pada Kevin. Karena bagaimana mungkin seorang Jacob sebagai pendeta dan seorang pemimpin sekte di sini tega menghabisin cewek-cewek. Namun dari mukanya, kakek tampak sedikit curiga dan sudah menghubungi polisi setempat untuk datang ke tempat ini. Bobby, be here shortly. Lalu datanglah Bobby, Isilop muda yang sudah biasa patroli di komplek ini. Di hadapan kakek dan Isilop, Bang Jacob memanfaatkan posisinya untuk beralibi dan memanipulasi cerita seolah-olah mereka, Kevin dan teman-temannya datang untuk mendapatkan pencerahan sehingga Jacob punya alasan dari Bobby agar menyerahkan mereka kepadanya. Saat Bobby dan Jacob pergi mencari, si kakek terlihat sedang mengikuti anjing peliharaannya ke halaman belakang dan menemukan kalung milik Tion yang terjatuh. Dan pada kalung itu tertulis nama yang bikin si kakek terkejut, karena Tion sudah berkata jujur. Scene berganti ke Bang Jacob dan Bobby yang sedang mencari si Kevin dan teman-temannya itu. Lalu Jacob pun berhasil nemuin mobil si Kevin. Bahkan Bang Jacob mengambil ponsel Tion yang tertinggal. Kembali ke Kevin dan rencang-rencang yang masih bersembunyi, mereka tak sengaja melihat satu rumah yang sedang mengadakan bakar-bakar, di mana mereka bertiga sedang beradu argumen, yang di mana Derek bermaksud meminta tolong kepada wanita itu, tapi Kevin tidak setuju dengan ide itu. Pada akhirnya Derek pergi sendirian dengan bermaksud meminta tolong untuk meminjam ponsel agar bisa menelepon Isilop. Namun karena wajah Derek tampak asing dan bukan warga sekte ini, ia pun dapat penolakan dari semua orang. No, I don't work here. Can I? If you're not a member, I'm gonna have to ask you to leave. Saat akan kembali, dia melihat tante-tante. Berbeda dengan penghuni lain, tante ini mempersilakannya masuk ke rumah dan memberinya pakaian baru. Sebelum Derek bercerita tentang pembunuhan itu, ia mencari tahu dulu siapa itu Jacob. Sorry, who's that? That's his wife. Berbeda dengan cewek yang dibunuh itu, ternyata istri Jacob adalah seorang anggota dewan yang sedang tugas di luar kota. Lantas siapakah cewek Hawaii yang Jacob bunuh sebelumnya? Seems like she might win. Si tante juga bercerita asal-muasal perumahan Sultan ini dibangun bahwa itu berdasar dari si Jacob sendiri yang punya gagasan untuk membangun sekte yang taat pada hukum syariat dengan menambahkan beberapa ayat yang dia hafal dari kitab. Jacob pun berhasil memanipulasi jemaat kaya raya dan menjadi pemimpin tertinggi di sekte ini. He killed a woman. Meski Derek yakin tante ini gak akan percaya pada ucapannya, ia tetap menceritakan pembunuhan yang sudah Jacob lakukan. Meski sedikit percaya, tante itu menolak berita tersebut karena dampak yang akan ditimbulkan kepada sekte ini yang telah mereka bangun selama 10 tahun ini. Tapi tante bersedia untuk menelpon polisi dan membantu Derek keluar dari rumahnya. Creekview Hills Police, African American male, early 20s. Yes. Beberapa menit kemudian muncullah Bobby yang sedang melakukan pencarian dan menemukan Derek yang sedang duduk di pinggir jalan, hingga Bobby menyuruh Derek masuk ke dalam untuk diserahkan kepada pendeta Jacob. Talk about this somewhere more private. Scene beralih kepada Kevin dan Tion yang sedang berkeliling dan pada akhirnya bertemu gadis yang sedang berada di pesta temannya. Sama seperti Kevin, gadis ini adalah seorang orang luar dan ingin segera pergi dari tempat ini, tetapi dihalangi mulu sama cowok yang naksir kepadanya, sehingga Tion menemuinya dan memaksa cowok itu untuk memberitahukan kode gerbangnya. Gate code's 2504. Saat mereka hendak pergi, saat itulah mereka melihat Derek yang sedang dibawa dengan mobil polisi. Dan kata si gadis itu, mobil itu berlawanan dengan arah gerbang keluar, sehingga Tion dan Kevin memutuskan untuk menunda pelarian mereka dan akan menyelamatkan Derek yang diduga dalam bahaya. Setelah sampai di rumah Jacob, Bobby menyerahkan Derek kepadanya. Namun sesuai prosedur dan tuduhan yang telah Derek lakukan, Bobby meminta izin untuk menunaikan kewajibannya sebagai Isilop. Come on in. Sure tell you what. Sesampainya di rumah, Derek langsung menunjukkan tempat Bang Jacob melakukan pembunuhannya. Namun jasad si wanita sudah hilang. Begitu juga berkas darah dan barang bukti lainnya. Curiga dengan Jacob yang sudah memindahkan jasad ke tempat lain, Derek pun meminta Bobby untuk menggeledah semua sudut ruangan di rumah ini.
Saat Pak Isilop melakukan penggeledahan, Jacob menunjukkan jaket Derek yang tertinggal di halaman rumahnya, serta dompet yang terdapat di dalamnya. Selain sudah mengetahui alamat rumahnya, Jacob juga akan mengancam memperumit masalah ini jika Derek tidak mau tutup mulut atas kejadiannya. And a false accusation are going to look on your law school application. I'd like to show you something. Lalu Jacob pun mengajak Derek untuk melihat miniatur gereja yang dia bangun di komplek ini. Sebagai salah satu impian dan cita-citanya, Jacob yakin ia telah dipilih oleh Tuhan untuk membangun sebuah sekte besar. Sehingga jika ada orang yang menghalangi tujuannya, Jacob akan melakukan apa saja untuk menyingkirkannya. Dengan kemampuan cocotnya yang sudah berhasil menipu banyak orang, Jacob berusaha untuk memanipulasi Derek untuk mengerti seberapa pentingnya visi dan misi mulianya ini. Namun wanita yang sebelumnya Jacob bunuh itu merupakan penghalang baginya dan wajib untuk disingkirkan. Pastor Andrews? We're in here, Bobby. Selesai menggeledah ruangan, Bobby pun diminta untuk mencari dua teman lainnya. Tiba-tiba muncul si kakek yang bertanya kenapa mereka jujur tentang namanya. Dikarenakan si kakek tukang kobam, Jack pun beralibi bahwa si kakek terlalu banyak minum dan salah paham tentang ketiga remaja tersebut. How much more have you had to drink tonight? I told you I needed you sharp. Saat keluar rumah, mereka melihat mobil si wanita yang masih terparkir di depan rumahnya Jacob. Dan Derek langsung memberitahu Bobby tentang mobil merah tersebut, sementara Jacob beralasan bahwa dia tidak tahu itu mobil siapa. Masih dengan yapingannya, Jacob pun berpura-pura mengecek mobil itu dan menemukan remote kunci pembuka gerbangnya, sehingga gerbangnya sudah terbuka. Kevin yang melihat kesempatan itu pun segera tancap gas dan pergi meninggalkan komplek tersebut. Melihat itu, Bobby akan mengejar mobil itu dan membawa Derek bersamanya. Dan terjebak di tempat sepi, Tion dan Kevin akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya menuruti perkataan Bobby, dan di mana Jacob akhirnya datang dan menyuruh Pak Polisi memeriksa bagasi dan mobil mereka. Get down on the ground! Do it now! Dan ya, ternyata jasad cewek itu ada di dalam bagasi mereka, dan pasti itu adalah perbuatan si Jacob yang sudah merencanakannya. Namun ketika Pak Isilop sedang memeriksa jasad si wanita, ia mendapati nadinya masih berdetak, yang itu artinya No, cancel that! Cancel that, okay? Requesting backup and urgent on North Farm Road 106. mendengar Bobby akan memanggil tim medis, Jacob pun panik. Jika si wanita masih hidup, ia akan menceritakan yang sebenarnya sehingga Shut your damn mouth! oh my god, Jacob pun menembak Pak Isilop itu dari belakang dan juga akan membantai Kevin dan kawan-kawannya. Itu karena terlanjur tahu banyak. Akan tetapi But beware. Christopher. Matthew 7. kelakuan si Jacob ketahuan oleh si kakek yang datang tepat waktu. Melihat wajah si wanita yang berada di dalam bagasi, si kakek langsung mengenalinya sebagai salah satu anggota sekte gereja yang baru bergabung. Sehingga di sini terungkap bahwa diam-diam Jacob sudah menjalin hubungan dengan jemaahnya sendiri dan terpaksa menghabisinya karena si wanita mengancam akan membongkar hubungan mereka berdua. I ain't have nothing to hide. Hey! Drop it! Ketegangan pun terjadi. Mereka saling todong pistol satu sama lain. Merasa terancam, Jacob meminta maaf kepada si kakek sebelum akhirnya menembak beliau dan sempat ditabrak sampai kelempar. Jacob ternyata masih hidup dan kabur. Melihat si kakek sudah tumbang, Derek dan rencang-rencang pergi nganterin si wanita ke rumah sakit. Setelah si wanita mendapatkan penanganan, mereka langsung pulang dengan Derek yang duluan turun. Tion pun ikut nganterin Derek sampai rumahnya dan bermaksud untuk menginap di rumahnya. There he is. Hello, Derek.
Dan ya, ternyata Jacob ngeparanin rumahnya si Derek. Sherlock tak parani. Lalu menyandra adik dan ibunya Derek. Lalu Jacob bertanya di mana lokasi si wanita sekarang, karena jika dia sadar dan sampai membuat pengakuan, maka berlahirlah reputasinya sebagai pendeta. Namun karena Derek menolak buka suara, maka inilah yang Jacob lakukan. Leave them out of this. I will take you to her right now. Derek, no! Tentu saja, Derek menembak kaki Tion dan menyuruh Derek buka suara. Namun belum sempat Derek bilang, polisi keburu datang sehingga Fine. Oh, the thing! This isn't over. Jacob kabur lewat jalan belakang, tetapi Where I can see them. sudah ada polisi berjaga di sana. Terungkap bahwa Kevin yang memanggil polisi karena dia mengenali mobil Jacob. Sadar dengan keadaannya yang tidak menguntungkannya, akhirnya Jacob pun ngeluarin jurus cecot no jutsunya, yaitu untuk memanipulasi polisi dengan ngeluarin ayat-ayat dari Alkitab yang isinya dilarang menyerang pendeta. Namun saat hendak kabur, dia sudah dicegat polisi lain sehingga Jacob akhirnya tumbang karena sempat ingin menembak Kevin. Akhirnya pendeta bejat ini pun log out dan film pun berakhir. Ending yang cukup kurang memuaskan karena si Jacob gak sempat dihukum. Ini kayak mirip kisah-kisah di Konoha gak sih, yang pemimpin atau tokoh agama yang menyalahgunakan kekuasaannya. Sangat-sangat membagongkan ya guys ceritanya, ketika para MC ini hidupnya benar-benar struggle karena harus berurusan dengan si Jacob ini. Niatnya mau dugem malah kesasar ke komplek yang isinya orang-orang psikopat. Jangan lupa buat di subscribe karena biar kalian dapat notif ketika Mang Robot upload video lagi. Thank you.